Ya, sebelum kita lanjutkan Dokter Miko, saya mau ke Dokter Agus dulu. Menarik tadi kalau kita simak apa yang disampaikan juga oleh Dokter Miko. Jadi sebenarnya eh, si XBB ini nggak melihat nih Anda sudah vaksin pertama, vaksin kedua atau booster semua kemudian bisa terinfeksi. Namun memang juga gejalanya yang cukup ringan. Tadi disampaikan gejalanya batuk, pilek. Nah, sekarang kalau kita lihat cukup banyak juga sebenarnya yang mengalami hal ini kan, Vi. Mau ngaku ya? Nah iya, nggak memungkiri juga lah saya, Arif Fadil juga pasti ya, kan kita semua lah, batuk, pilek gitu ya. Tapi justru kok begini ya Dokter Agus, mindset masyarakat kalau secara general gitu kami melihat kok mereka justru menyalahkannya justru cuaca pancaroba. Ini memang hawanya lagi hawa sakit, ini memang musim penghujan memang biasa seperti ini. Mereka kenapa kemudian tidak berpikir penyebaran XBB dan juga COVID, jadi antisipasinya protokolnya bisa lebih ketat lagi gitu loh Dokter Agus. Ya, memang sekarang masyarakat tetap harus waspada ya, karena gejala-gejala dari COVID varian Omicron maupun yang sekarang ini XBB itu mirip-mirip dengan gejala flu. Makanya kita sering sebut sebagai flu-like syndrome kan, seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek ya. Oleh karena itu, dengan peningkatan kasus COVID dan XBB ini, maka masyarakat harus mulai kembali untuk protokol kesehatan yang ketat seperti dulu ya. Sekarang ini kan kelihatannya pasien longgar, banyak masyarakat yang longgar protokol kesehatannya. Dan kita harus mewaspadai bahwa COVID ini berbeda dengan virus-virus yang lain yang sering menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasannya seperti influenza ataupun rhinovirus. Karena mortalitinya atau mortalitasnya tetap lebih tinggi dibanding influenza maupun rhinovirus. Ya, tapi kan kewaspadaan gitu ya Dok ya. Cuman ini pertanyaan saya nih takutnya nanti ada yang baper ya, ada yang sensi begitu. Bisnis lagi bisnis lagi begitu. Kita masih melihat nih Dokter Agus, tempat-tempat colok mencolok, nah itu kan tempat antigen, tempat apa namanya ini swab PCR ya. Masih sepi nih, padahal angka udah 6 ribuan terus penambahan tiap hari Dok. Meskipun sakit kayaknya masyarakat antipati begitu untuk colok-mencolok. Mereka menghindar kali ya Dok ya? Ya memang masyarakat mungkin sudah trauma sering dicolok ya. Tapi kita harus memberikan edukasi bahwa COVID ini tetap lebih berbahaya dibanding influenza maupun infeksi rhinovirus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Oleh karena itu pemberitahuan kepada masyarakat bahwa perlunya protokol kesehatan dan kemudian perlunya diagnosis dini kalau ada gejala-gejala seperti flu dengan pemeriksaan antigen ataupun PCR itu menjadi hal yang penting ketika terjadi lonjakan kasus seperti saat ini. Karena kita melakukan data-data yang lalu bahwa kalau kita memberikan terapi early detection dan early treatment pada COVID ini hasilnya akan lebih bagus daripada kita late treatment ya. Kita telat mendeteksinya kemudian sudah fase severity lanjut baru ke rumah sakit COVID. Biasanya seringkali ini yang menyebabkan mortalitas atau risiko kematian, apalagi yang memiliki komorbid. Jadi kita harus hati-hati itu. Dokter, adakah pasien dokter, khususnya di Rumah Sakit Persahabatan ya, yang memang sudah terpantau kondisinya, progresnya mengarah ke perbaikan gitu ya, artinya positif lah begitu ya Dok ya. Artinya apakah memang masih dengan menggunakan protap yang sama, berapa 9 hari ya? 9 hari, 7 sampai dengan 9 hari, atau memang dengan yang disampaikan Dokter Miko tadi, varian yang semakin pintar juga nih varian ini juga mungkin juga ada perubahan protapnya juga Dokter Agus? Oke, dari Rumah Sakit Persahabatan protapnya masih sama seperti dengan Omicron yang lalu. Hal ini juga sama dari rekomendasi 5 organisasi profesi termasuk dari PDPI. Untuk pasien-pasien yang dirawat tetap menjalani perawatan. Untuk yang derajat sedang tentunya 5 hari evaluasi dengan pemeriksaan PCR ulang itu dilakukan. Kalau negatif dia bisa pulang lanjut dengan isoman. Tapi kalau positif mungkin masih tetap dirawat ya untuk evaluasi lanjut ya. Tapi bisa juga kalau gejala perbaikan walaupun dia hari ke-5 atau hari ke-6 masih positif, sebenarnya bisa lanjut isolasi di rumah apabila gejala klinisnya perbaikan dan foto toraksnya perbaikan. Nah, pada pasien-pasien dengan gejala yang berat dan kritis, tentu kita melakukan evaluasi lebih ketat ya, biasanya sampai perawatan 10 hari itu ya. Kita evaluasinya dengan pemeriksaan PCR ulang setelah 10 hari perawatan. Baru kemudian dievaluasi. Dokter Agus, tadi menyambung juga ke Dokter Miko, dari pernyataan Dokter Miko ya, catatan untuk pemerintah gitu,
bahwa kalau bisa ya anggaran negara, anggaran daerah ya Soal COVID ini ya. disesuaikan lagi lah ya, ibaratnya dengan lonjakan-lonjakan yang kita rasakan seperti saat ini, Dok. Ini sejauh ini pasien yang di Rumah Sakit Persahabatan, Dok, tetap masih gratis kan, Dok, untuk konteks COVID-19? Masih. Jadi Oh. sampai saat ini yang dirawat masih mendapatkan jaminan dari pemerintah untuk COVID asal sesuai dengan kriteria ya. Kriteria sedang, berat, atau kritis yang dirawat akan mendapatkan penggantian dari pemerintah. Tapi kalau pasien yang ringan dirawat, nah ini yang nggak boleh. Makanya biasanya ringan kami sarankan isolasi mandiri. Tetapi obatnya dapat gratis. Kemudian Obatnya tetap pasiennya gratis. isolasi mandiri di rumah. Oke, baik. Dr. Miko. Ya, kalau menurut saya memang kalau berobat itu bisa jaminan BPJS atau jaminan oleh pemerintah. Nah, sekarang pasien-pasien COVID itu dijamin oleh pemerintah. Apakah nanti melalui BPJS pembayarannya atau tidak itu hal yang lain. Itu skemanya. Kemudian tapi masalah programnya, program yang dilakukan oleh Satgas, Satgas pusat maupun Satgas provinsi maupun Satgas daerah, artinya mereka akan kekurangan dana begitu untuk menghadapi XBB ini begitu. Nah, ya saya takut kalau kekurangan dana maka yang terjadi adalah Menteri sendiri mengatakan bahwa XBB ini mungkin puncaknya pada 20.000 kasus. Dan itu akan terjadi pasti pada bulan Desember. Dan pada bulan Desember itu luar biasa. Event Natal, Tahun Baru itu akan luar biasa. Jadi menurut saya pemerintah harus mempersiapkan dengan benar. Kalau salah strateginya, ya kita akan kalah perang begitu. Oke, Dr. Miko, tapi saat ini pemerintah kemudian sudah melakukan antisipasi. Salah satunya paling tidak menerapkan PPKM level 1 di seluruh Mendagri wilayah. sudah menyebarluaskan juga. Betul. Itu ya. Sudah tepatkah? Ya, jadi PPKM level 1 ada level terendah. Ya, dengan meningkatnya sekarang 6.000 harusnya semua kabupaten, semua provinsi dievaluasi lagi. Kalau menurut saya, kalau ada kabupaten yang sudah naik ke level 2, harusnya ditegakkan level 2 begitu. Pada kabupaten atau kota itu begitu. Jadi menurut saya kayak Jakarta kan sudah meningkat, apakah dia tetap level 1? Jadi menurut saya harus dinaikkan menjadi level 2 kalau sebenarnya. Dengan pertimbangan apapun, sekarang pertimbangan ekonomi harus dinomorduakan. Jadi menurut saya jangan sampai ekonomi itu hancur pada bulan Desember. Karena bulan Desember itu peluang kegiatan ekonominya besar. Diantisipasinya saat ini gitu ya? Ya, antisipasinya sekarang. Jadi kita turun sedikit sekarang, tapi akan naik banyak di bulan Tapi Desember. apakah mungkin akan dilakukan hal seperti itu ya? Tadi kan Dr. Miko mengantisipasikan ya Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya. Lawang kemarin yang di Singapura bergejolak aja kita nggak tutup tuh border-border, kita tidak tutup penerbangan gitu. Ya memang banyak negara yang melakukan kegiatannya social distancing. Artinya pengetatannya dengan social distancing. Ada yang pakai vaksinasi saja, ada yang pakai PCR. Kalau menurut saya kita harus belajar dari haji kemarin. Haji kemarin Arab Saudi berhasil, tapi semua wajib PCR yang masuk haji. Nah harusnya itu dilakukan oleh semua negara yang melakukan social distancing. Jadi kita testing lagi nih. Semuanya mau Nanti masuk ada yang bilang atau bisnis tidak. lagi. PCR bukan begitu. Meskipun gejalanya sudah mulai melemah loh, Dok. Harusnya semua negara bisa memurahkan tes PCR Itu, untuk keluar. disubsidi gitulah ya. Iya betul. Kemudian harusnya semua negara menciptakan sendiri PCR-nya begitu. Jadi lebih murah Jadi semua negara impor. Nggak impor untuk lagi melindungi biayanya. semua negara dari COVID ini. Jadi COVID nggak akan pernah berhenti Saya 100% kalau setuju kita dengan ini. Kalau seperti ini. Semoga pemerintah kita mendengar, mencatat juga apa yang disampaikan oleh Dr. Miko Dokter ya. Agus sedikit dong dok, pesan apa dok yang Ya, bisa disampaikan kepada himbauan, Dok. masyarakat? Himbauan silakan dok. Ya, tentunya dengan peningkatan kasus COVID XBB ini, mengingatkan kembali masyarakat untuk protokol kesehatan, khususnya kebiasaan untuk penggunaan masker ini wajib tetap dilakukan ya. Kita ini belum ada fase endemi yang membolehkan buka masker ya. Oleh karena itu tetap menggunakan masker ketika kita beraktivitas bertemu dengan orang lain. Yang kedua,
sering kita melakukan cuci tangan ya, cuci tangan secara teratur, terutama bila setelah berkontak dengan sekitarnya. Karena ini salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya infeksi COVID. Yang ketiga tentu protokol kesehatan kita untuk kita bisa berjaga jarak, terutama pada lokasi-lokasi yang berisiko tinggi. Jadi kita harus itu. Yang keempat, satu lagi terpenting adalah deteksi dini gejala ya. Jadi kalau kita ada gejala-gejala seperti flu, nah itu wajib kita lakukan di masa karena peningkatan kasus ini kita aware ya. Kalau kemarin kasusnya sudah landai atau sedikit sekali, boleh kita tidak aware atau berkurang aware-nya. Tapi sekarang ini meningkat lagi, kita harus aware bahwa dengan kondisi seperti ini harus di swab ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, itu doa kita bersama. Terima kasih Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru. Perhimpunan Dokter Paru dan juga dokter. Dr. Miko, terima kasih juga atas waktunya hari ini. Terima kasih, sama-sama.